tentang belajar desain ilustrasi. Mungkin juga akan sedikit sharing tentang cara saya menghasilkan dolar dengan desain ilustrasi ini sendiri. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga pengalaman mungkin baru bagi saya, karena saya sendiri mendalami dunia ilustrasi ini baru sekitar efektifnya ya baru 1-2 tahun ini. Jadi mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman ilustrator yang lain yang lebih senior, mungkin saya belum ada apa-apanya ya. Di sini nanti kita akan belajar, mungkin akan belajar yang sangat basic sekali. Beberapa materi mungkin ada yang membahas tentang software dan hardware juga yang bisa digunakan untuk membuat desain ilustrasi. Perkenalan sebentar, nama saya Muhammad Lukman Hakim. Foto yang ada di situ juga sama. Saya kebetulan di sini merupakan seorang desainer ilustrasi dan saya desainer ilustrasi. Saya juga merupakan Fiverr seller dengan tingkat sekarang sudah level 2 seller di Fiverr. Dan saya juga full time freelancer. Full time freelancer di sini jadi artinya pengangguran gitu. Dan kerjanya cuma isonnya cuma gambar. Saya nggak ada pertanyaan kalau ini toh. Ini nggak ada. Langsung saja. Monggo boleh dulu. Penting aku soalnya lagi hitungan tuh. Lagi butuh akeh follower. Siap ya. Menawa. Apa namanya kerjaan baru. Terus ini ya, ini mungkin sedikit pembukaan di awal pengalaman saya sebelum sampai akhirnya saya mendalami dunia ilustrasi ini sendiri. Saya tahun 2019 itu awal mula saya memulai bisnis di menggunakan internet gitu ya. Saat itu 2019 itu yang lagi in itu adalah Kaskus. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingat dulu ada forum yang namanya Kaskus. Di situ kita bisa posting berbagai hal, entah itu posting thread tentang apa ya? Wah, hanya saya follow langsung masuk saya. Terus di Kaskus itu kita bisa posting apa saja, termasuk ada thread yang namanya FJB, forum jual beli. Nah, di FJB itu saya banyak sekali mendapatkan pengalaman berjualan pertama itu saya di FJB. Dan saat itu di tahun 2019 itu saya memulai usaha menggunakan internet itu ya lewat Kaskus itu. Saya berjualan diecast. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham diecast itu apa, gampangannya diecast itu semacam Hot Wheel. Jadi dulu saya jualan Hot Wheel itu kecil-kecil kayak gitu, yang per itemnya paling harganya ya 5.000 rupiah lah saat itu. Karena di Solo kan ada mungkin ada supplier itu juga ya mobil-mobilan itu. Dan alhamdulillah karena saat itu saya iseng sih keluar muter-muter Solo, cari di apa supplier mainan itu, ternyata di Solo itu lumayan lengkap untuk soal ya ini tadi diecast ini tadi. Di situ saya lalu memutuskan untuk berjualan di Kaskus. Saya foto zaman apa ya, Sony Ericsson. Nah, Sony Ericsson zaman pakai HP Sony Ericsson itu foto cuma pakai HP, diupload ke Kaskus. Nah, di sini awal mula saya memiliki, aku pokoknya intinya gini, internet ini bisa untuk digunakan untuk mencari uang. Di situ saya mulai tersadar itu awalnya ya di sini waktu jualan diecast itu. Tapi saat itu saya belum berpikir bahwa dari internet itu kita bisa mengembangkan banyak hal juga. Terus karena saat itu 2019 saya masih kuliah, jualan diecast itu hanya bertahan sekitar 4 bulan. Bulan pertama sampai bulan keempat itu ya alhamdulillah dapat, saat itu profit bersih dari jualan di Kaskus itu ya sekitar 700.000. Saat itu zaman segitu ya lumayan lah.
dapat profit segitu untuk pemula yang baru mulai jualan gitu, senang banget itu bisa mono gitu. Berlanjut setelah itu jualan 4 bulan seperti itu, mendapat tantangan bahwa ternyata suppliernya udah nggak nyetok mobil-mobilan itu lagi, karena memang ternyata yang saya beli waktu itu untuk saya jual ke Kaskus itu ternyata stok-stok terakhir. Jadi itu aku wis itu stok terakhir aja. Dia memang cuma mau ngabisin stoknya itu aja. Yowes, dan setelah itu tidak ada lagi, bingung kan mau jualan apa lagi. Nah, masuk 2019 pertengahan itu ada tren yang namanya sepeda fiksi saat itu, awal-awal. Nah, sepeda fiksi ini saya enggak terus jualan sepeda jadi itu enggak. Jadi saat itu saya di Kaskus cari gambar dulu di internet, gambarnya orang tak ambil, terus saya buka jasa, saya bisa membuat sepeda seperti ini dengan spek seperti ini seperti itu. Itu juga karena kenapa pilih fiksi, karena saya saat itu masih aktif sepedaan juga, jadi paham part-part sepeda itu apa aja, jadi itu yang saya tawarkan di internet. Nah, yang kedua ini semakin meyakinkan saya untuk percaya bahwa internet ini bisa boleh duit gitu loh. Internet itu bisa menghasilkan uang walaupun kita cuma kerjanya di rumah, posting lewat entah forum, entah di media sosial. Di situ saya semakin yakin lagi. Selanjutnya 2011 bekerja sebagai karyawan swasta. Ini saya bekerja ini karena memang saat itu sudah lulus kuliah dan ya sama lah, kita hampir biasanya anak wong Jawa pasti dikontak Jose, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Saya sempat kerja di Bank Danamon sini di Nusukan, jadi sempat kerja di situ, tapi nggak lama, cuma 8 bulan karena nggak target, terus dipecat. Nah, dipecat itu 2012 saya dari pengalaman kerja sebagai karyawan swasta di Bank Danamon itu, karena kan kerjanya saat itu kan memang menawarkan kredit untuk usaha mikro, jadi ya nipu tangan lah, kita di jalan terus boleh usaha yang gelem dikasih duit ibaratnya seperti itu. Ketemunya sama usaha-usaha kayak konveksi, bahkan dulu sempat muter-muter sampai Kalioso sini, ketemu penjahit-penjahit dan lain sebagainya. Terus merasa kok itu ada peluang, tak coba lagi, tak posting di Kaskus. Saat itu masih oke, 2012 itu masih oke Kaskus. Ya alhamdulillah dapat orderan lagi. Nah, dari 2012 itu sampai akhirnya 2019, alhamdulillah saya dulu pernah yang namanya dari merintis sablon, terus pelan-pelan bangun sablon, terus melaku sablonnya WKP, terus di akhir kemarin bulan Agustus sablon itu alhamdulillah saya tutup, karena ya itu tadi yang kita usaha sekarang kayak masalah kayak konveksi dan lain sebagainya saat corona ini sangat terdampak banget. Makanya saat itu kemarin Agustus itu saya putuskan untuk ayo wis disudahi untuk ininya apa, untuk nyambelnya. Balik lagi ke 2019 ini saya mulai karena sering bolak-balik Solo Jogja untuk diamanati untuk ngisi di Pondok IT. Saat itu ya ini fungsinya media sosial yang baik itu ya menurut saya seperti ini. Jadi saya sebelumnya sudah masuk grup-grup di Facebook atau di Instagram atau apa itu, saya lihat teman-teman yang ngumpul-ngumpul di grup itu yang sekiranya pengen berbagi sharing itu ternyata masih banyak, dan mereka ya alhamdulillah baik-baik. Ketika kita main ke sana diterima dengan baik, terus di sana juga kita dapat ilmu baru. Nah, di 2019 ini saya dapat banyak sekali wawasan-wawasan baru tentang dunia ilustrasi ini gitu loh.
Ternyata ada yang kerjanya cuma di rumah, ya penghasilannya alhamdulillah dolar dan lumayan dari dolarnya itu. Rata-rata kalau desain ilustrasi itu yang sudah ini ya, yang mereka sudah sustain dengan baik itu ya minimal sebulan itu bisa $1.000. $1.000 sekarang kalau dengan kurs sekarang ya sekitar 14 jutaan. Sekarang bisa dengan bayangkan cuma di rumah penghasilannya 14 juta, nggak perlu keluar apa-apa, nggak perlu modal tenaga yang banyak, nggak perlu meluangkan waktu keluar ke sana kemari. Kita sudah bisa bekerja dari rumah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya contohkan. Ini awal mula saya masuk ke dunia ilustrasi. Awalnya saya hanya membuka jasa vektor. Bagi teman-teman yang sudah biasa megang Corel, Illustrator atau Affinity Designer pasti tahu tracing itu, memakai aplikasi itu pasti sudah tahu gimana caranya tracing ya. Nah, di sini saya buka jasa tracing mobil. Tracing mobil. Awalnya saya juga nggak percaya, mosok sih enek wong sing gelem apa bayar kita cuma gambar ulang mobil dia. Ya, ternyata alhamdulillah dari awal saya buka ini yang buka jalan saya ke dunia ilustrasi yang hand drawing. Karena ini kan kita saat itu saya buatnya ini cuma pakai mouse dan jadi kita cuma main klik, main pen tool dan lain sebagainya, dan jadilah ya ini tadi tracing vektor manual seperti ini. Itu saya awalnya seperti ini. Jadi dari mobil ini berjalan sekitar 2019 awal mulai serius coba menawarkan jasanya. Boomingnya baru sekitar pertengahan 2019. Benar-benar boomingnya sih November 2019. Jadi saya butuh waktu hampir 1 tahun baru bisa menemukan proses saya lama, karena saat itu saya merasa pikiran saya masih terbagi, karena saya juga ibaratnya siangnya itu saya masih mikir untuk bekerja di sablonan itu yang saya sebenarnya yang saya jalankan sendiri juga gitu loh. Tapi karena memang yang namanya fokus itu penting, kok kerja apa wae, yang penting paling penting itu adalah fokus itu tadi. Karena memang masih jalan dua, saya juga masih setengah-setengah gitu loh. Kadang bagi waktu untuk desain, kadang juga bagi waktu untuk ngurusin sablon itu juga gitu loh. Selanjutnya, dan ini portofolio ilustrasi desain yang sekarang sudah saya jalankan dan saya geluti. Ini adalah ilustrasi hand drawing. Kalau dibandingkan dengan yang tadi itu kan kita tracing manual, tracing dengan menggunakan mouse itu kan kita mengikuti foto asli, ya betul. Kita mengikuti foto asli dan kita hanya menggunakan mouse. Dimana mouse itu ya banyak keterbatasannya. Kalau ilustrasi and drawing ini kita menggunakan alat-alat yang sudah disampaikan sama Mas Agus tadi. Beberapa alat yang sudah disampaikan seperti mungkin pen tablet atau iPad juga bisa, dan beberapa alat yang sudah disebutkan tadi. Terus selanjutnya, oke, di sini saya akan bahas hal-hal yang perlu disiapkan jika teman-teman mungkin ada pandangan untuk berpikir untuk menjadi seorang desainer ilustrasi. Apa saja yang dipersiapkan, dan mungkin dari kitanya sendiri nanti apa saja yang mungkin perlu kita kompliti agar nantinya bisa menjadi desainer ilustrasi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar. Yang pertama, nah ini kebanyakan orang berpikir seperti ini. Wah, kowe pinter, kowe penak iso gambar. Wah, berarti kudu iso gambar. Wah, berarti kudu ini. Sebenarnya skill menggambar ini hanya
beberapa persen saja yang diperlukan dari keseluruhan yang diperlukan dari keseluruhan desainer ilustrasi ini sendiri. Tanpa skill menggambar pun sebenarnya orang bisa jualan, cuma itu ibaratnya ya ilmu yang lebih advance lagi gitu loh. Tapi di sini saya ingin menitik beratkan bagi teman-teman yang baru akan mungkin ada pandangan untuk memulai menjadi desainer ilustrasi ini sebagai salah satu mata pencarian teman-teman. Di sini menurut ini berdasarkan pengalaman saya yang perlu sekali teman-teman persiapkan itu sebenarnya 3 dulu di awal: human resource, hardware, dan software. Human resource itu ya faktor kitanya, faktor manusianya. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan dulu di awal sebagai desainer ilustrasi itu. Nah, di sini saya menuliskan sebenarnya ada banyak, cuma ini yang saya tuliskan yang beberapa yang menurut saya penting sekali. Yang pertama itu skill menggambar. Skill menggambar itu jangan kok teman-teman itu merasa aku rasa gambar. Sebenarnya menggambar itu seperti olahraga. Jadi ketika kita terbiasa misal main pingpong atau latihan pingpong, nanti lama-kelamaan juga kita akan mahir menjadi pemain pingpong gitu loh. Kalau kita sering latihan basket, nanti ya lama-lama kita bisa ngelempar bola kayak Denny Sumargo gitu loh. Tapi ya rambu paling. Jadi jangan menganggap skill menggambar itu skill sing wah medeni angel itu, sebenarnya enggak juga. Saya sendiri ya alhamdulillah kalau dari saya sendiri kalau skill menggambar itu sebenarnya saya bisa gambar dari zaman SD sebenarnya. Cuma skill menggambar itu benar-benar baru saya tekuni, saya serius ya 2 tahun ke belakang ini saya mulai belajar. Karena menggambar ini sendiri kan ada banyak faktor yang perlu dipikirkan, dari tarikan garis, dari besarnya tekanan pen yang nantinya kita akan menggambar itu nanti akan menghasilkan garis yang berbeda-beda juga. Kita juga harus paham layout dan lain sebagainya. Nah, itu semua dirangkum menjadi satu, menjadi skill menggambar ini. Nah, teman-teman biar bisa ahli untuk menggambar ini, shortcutnya cuma satu, latihan. Udah itu aja. Kalau nggak sering-sering latihan, kita juga nggak akan ada progres. Saya juga belajar ini dari dulu waktu nyablon juga. Nyablon itu dari awal saya mulai nyablon itu aku belajar juga. Awalnya juga belajar sendiri. Pertama nih elek hasilnya elek gitu loh. Yang tadinya jelek, terus kan kita tahu, oh sing berhasil ini, sing nggak berhasil buat aku itu seperti ini. Lah dari trial and error itu tadi kita bisa menemukan polanya kita itu seperti apa, karena setiap orang itu punya pola sendiri-sendiri, nggak bisa disamaratakan gitu. Makanya untuk skill menggambar ini yang harus dilakukan ya latihan. Terus yang kedua skill internet marketing. Nah, skill internet marketing ini saya belajar dari awal ketika masih aktif di kasus tadi. Ternyata ketika kita paham skill internet marketing ini, untuk mendatangkan order kerjaan ke kita itu akan lebih mudah daripada kita hanya sekedar. Sekarang banyak sekali yang saya temui teman-teman itu gambarannya apa? Pokoknya bahkan aku merasa gambarannya itu lebih bagus dari saya. Tapi nyatanya ya rada order gitu, nggak dapat klien juga. Karena ya itu tadi dia masih memiliki skill ya lemah gitu loh. Jadi masih ada skill internet marketing yang dia pelajari. Terus yang ketiga yang jelas skill bahasa Inggris. Skill bahasa Inggris ini penting karena kan kita komunikasi dengan secara global, dan bahasa yang global yang dipakai itu bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin memikirkan untuk terjun ke dunia desain ilustrasi ini bisa mulai belajar bahasa Inggris.
Atau kalaupun nggak bisa, kita sudah punya tools yang namanya Google Translate. Itu juga mempermudah. Tapi akan lebih baik jika teman-teman juga memiliki skill bahasa Inggris yang aktif, baik secara tertulis maupun secara speaking, kita ngomongan langsung. Terus yang keempat, skill closing deal. Ini lebih ke apa ya? Ini skill bagaimana cara kita memikat pelanggan dengan semua penawaran yang kita berikan, gitu loh. Jadi kalau kita bisa gambar, bisa internet marketing, bisa bahasa Inggris dengan baik. Cuma kalau kita sangat lemah di closing deal, itu sangat kecil kemungkinan kita akan dapat orderan. Karena mungkin sing jenenge komunikasi itu kan menurut saya itu adalah ada seninya gitu loh. Kita nggak bisa misal punya target ngomong dia harus bisa beli jasa saya gitu kan, nggak bisa langsung nyong pakai jasa aku dalam tuku apa itu aja kan nggak bisa. Kita harus bisa membungkusnya dengan perkataan yang baik. Misal saya tawarkan jasa ini dengan harga segini, jika kamu bisa jika kamu mau harga yang lebih murah, saya tawarkan paket. Misal nanti ditambah ini dan ini, saya berikan diskon segini. Nah, hal seperti itu sangat penting sekali dipelajari bagi teman-teman yang nantinya akan ingin menjadi desainer ilustrasi ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu yang sampai sini. Ada yang atau kalau untuk mau ngambil minumnya di sini Mas ya? boleh, monggo. Ini Mas Lukman di situ. Ya. Monggo silakan kalau yang haus. Langsung tak lanjutkan ya. Oke. Ini dari faktor manusianya. Selanjutnya hardware. Nah, ini hardware ini ya tools yang nantinya akan kita gunakan. Hardware ini sesuatu yang harus teman-teman miliki sebelum teman-teman menawarkan jasa itu. Karena tools ini nanti gunanya ya untuk mengerjakan orderan yang masuk itu tadi. Yang pertama itu teman-teman harus punya PC atau laptop. Terus yang kedua koneksi internet. Koneksi internet alhamdulillah semakin tahun semakin dimudahkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan layanan yang pakai kabel atau bisa juga pakai sinyal HP, itu juga sudah cukup. Bahkan saya juga punya kenalan itu desainer rumahnya itu kan di pucuk gunung pokoknya. Dia hanya menggunakan sinyal dari HP-nya. Ya alhamdulillah selalu dapat orderan gitu. Itu gambar ilustrasi cuma gambar kebang-kebang gitu, watercolor gitu. Jadi dia wis anune apa omahe nek pucuk gunung, kerjanya ya cuma pakai itu koneksi HP kan. Bisa dapat order dari macam-macam. Terus yang ketiga pen tablet. Pen tablet itu seperti yang sudah disampaikan Mas Agus tadi, yang apa merek Tenmoon itu tadi. Kalau yang terkenal paling ya mereknya ya seperti Wacom, Guyon atau mungkin XP Pen itu bisa dipakai. Harganya bervariasi. Saya sarankan untuk teman-teman yang mau memulai karir di dunia desainer ilustrasi ini, sesuaikan budget yang ada sekarang dengan apa yang bisa teman-teman miliki dulu. Jadi misal kalau PC laptop sudah punya, teman-teman tinggal nambahin misal pen tablet, atau memang kalau ada budget lebih, teman-teman bisa pakai pen display atau mungkin bisa langsung iPad. Tapi saya sarankan untuk di awal ini saya belajar dari ini ya, dari ketika masih berbisnis sablon dulu. Nek di awal-awal kita mau investasi usaha, usahakan jangan langsung ke barang yang langsung mahal gitu. Jadi kita rasakan dulu dari alat-alat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita saat itu. Di awal-awal teman-teman pakai pen tablet pun nggak apa-apa. Dulu saya awal-awal juga
mulainya dari pen tablet dari SP Pen itu 800 ribuan kalau nggak salah dulu. Karena kan kalau untuk PC dan laptop saya sudah ada, jadi saya dengan modal pen tablet itu buat portofolio, kemudian dari portofolio itu saya tawarkan ke situs freelance seperti Fiverr itu, dan disitulah saya memulai perjalanan sebagai desainer ilustrasi. Bedanya pen tablet sama pen display apa? Kalau pen display itu yang ada layarnya itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu yang jajaran Wacom Cintiq itu kan ada layarnya itu juga, itu atau Buion Canvas itu ada. Jadi mirip pen tablet cuma sudah ada layarnya. Perbedaannya apa ya? Itu tadi balik lagi ke budget teman-teman. Kalau teman-teman terus merasa punya budget untuk langsung beli iPad dan mau serius untuk mendalami dunia ilustrasi, ya nggak masalah gitu. Tapi saya sarankan belajar dari basic itu sangat penting sekali, karena dari basic itu kita nggak akan kagok ketika nanti di perjalanan kita entah ada error apa di iPad-nya atau apa, kita untuk kembali lagi ke pakai alat yang lama juga nggak masalah gitu. Terus di bawah juga saya tuliskan iPhone dan Android, tapi di sini saya tidak merekomendasikan menggunakan iPhone dan Android. Kita kerja profesional, jadi iPhone dan Android itu akan sangat menemui banyak keterbatasan nanti di tengah-tengahnya. Karena pun saya pernah merasakan juga nyoba gambar pakai HP itu juga pernah, dan memang rasanya memang malah bukan tambah berkembang tapi malah tambah emosi karena banyak sekali keterbatasannya. Terus selanjutnya software aplikasi yang digunakan untuk desain ilustrasi. Yang pertama pasti operating system dari PC atau laptop kita. Balik lagi di awal tadi, monggo bagi teman-teman yang punya budget lebih, mau langsung merasakan yang mungkin laptop atau PC spek tinggi, nggak masalah, itu akan lebih bagus karena itu jatuhnya ke investasi jangka panjang. Mau langsung ke produk Apple, monggo silakan, nggak masalah. Tapi ya itu tadi, skill yang kita punya saat ini itu harus selaras dengan tools yang saat ini kita miliki. Itu penting banget, karena ketika kita sudah punya apa ya, menurut saya ketika kita sudah mumpuni, kita wis duwe iPad Pro 2020, iMac 2020, tapi skill kita belum nyampe ke sana, alat-alat itu tadi akan Jawa mananya post pro, sia-sia, karena kita nggak tahu cara gunakannya gimana. Yang ada malah kita cuma buang-buang uang di gears yang sudah terlanjur kita beli. Berbeda ketika kita punya alat-alat yang ya wis sesuai dengan kemampuan kita sambil ngulik skill kita sendiri, kita terus menemukan style kita sendiri juga. Sejalan dengan itu terus kita dapat orderan jalan terus, terus kita mampu upgrade pelan-pelan. Itu apa ya, tingkat kepuasannya akan berbeda nanti, tingkat pencapaiannya juga akan berbeda. Lalu ada juga software vektor ataupun bitmap. Jadi software vektor itu ya semacam Corel, ya, Illustrator, Affinity Designer, terus ada Inkscape juga, dan masih banyak lagi. Kalau untuk software bitmap itu ya seperti Adobe Photoshop, Sketchbook, itu tadi Sketchbook, Autodesk Sketchbook Pro itu, terus Krita juga ada, atau mungkin teman-teman juga bisa coba CSP Clip Studio Paint, itu juga ada. Yang mana itu nanti software itu sebenarnya kayak semacam serek-serkan masing-masing aja. Ada yang serek kerjanya di Photoshop, ada yang serek kerjanya di ilustrasi. Jadi pertanyaannya bukan lagi
seperti ini. Saya sering banget dapat pertanyaan, Mas, enak nganggo software opo gitu loh. Nah saya juga bingung gitu loh, karena setiap orang itu kalau dia mau ngulik setiap software itu semua, itu pasti dia menemukan apa yang dia butuhkan untuk kerjaannya gitu. Jadi kalau saya misal desain ilustrasi, saya cocoknya sama Procreate menurut saya gitu loh. Karena saya merasa fitur-fitur di Procreate itu sudah cukup banget membantu saya untuk ngerjain orderan klien. Dan software ini juga kembali lagi ke style masing-masing. Style apa yang mau dibuat, style apa yang mau diraih untuk desainnya itu sendiri, itu juga nanti menentukan pemilihan software ini. Jadi masalah software itu dikembalikan masing-masing ke teman-teman semua. Terus yang selanjutnya ini berbayar dan free. Ada beberapa aplikasi yang berbayar, semacam keluarga Adobe itu kan semua berbayar, bahkan sekarang sistemnya model subskripsi, semua software sekarang sudah. Ini caranya kita kayak semacam cuma kontrak aplikasi gitu. Jadi sebulan bayar segini, sebulan bayar segini seperti itu. Tapi di luar itu kalau teman-teman mungkin belum bisa menganggarkan untuk software yang berbayar, itu banyak juga yang free. Seperti yang saya sebutkan tadi, Sketchbook itu tadi itu free, Krita juga free, Inkscape juga free. Bahkan saya yang tadi yang awal bikin mobil itu tadi, saya cuma pakai Inkscape itu di awal. Jadi saya belum saat itu, karena saya masih coba-coba, saat awal-awal kan coba-coba, jadi belum berani menginvestasikan uang itu untuk menginvestasikan uang yang banyak gitu loh. Jadi saya pikirannya pokoknya dengan kondisi saya sekarang harus bisa nambah penghasilan. Saat itu pikirannya cuma itu. Ya ketemunya Inkscape, Krita, sama Sketchbook saat itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada? Lanjut. Terus ini banyak juga yang masih bingung transaksi pembayarannya bagaimana dan pakai apa. Kalau transaksi ketika kita berhadapan dengan klien luar negeri, yang paling sering digunakan ini menggunakan PayPal dan Payoneer. PayPal itu sudah sangat terkenal. Ini kan dulu buatannya si itu kan Elon Musk juga kan ini, dan hampir setiap orang bule itu pasti punya PayPal. Jarang banget yang saya temui mereka bilang aku ambil PayPal gitu, jarang banget. Pasti mereka punya. Terus Payoneer ini juga mirip dengan PayPal, cuma dia lebih karena keterbatasan merchant aja sih kalau Payoneer ini. Jadi PayPal ini kebanyakan kalau digunakan untuk di e-commerce atau merchant untuk pembelian software atau aset dan lain sebagainya. PayPal ini sudah lebih banyak menjangkau gitu loh. Kalau Payoneer ini lebih lebih kurang populer. Nah, di sini poin utamanya di sini, how to sell. Gimana sih cara kita menjual desain ilustrasi ini? Di sini saya tunjukkan beberapa contoh jualan ilustrasi itu sendiri. Yang pertama itu situs freelance. Di sini situs freelance ada Upwork, Fiverr, kalau yang lokal ya 1000.com itu, dan lain-lain. Yang saya dalami saat ini, alhamdulillah baru Fiverr. Jadi dimana kita bisa yang namanya di Fiverr itu kita buat gigs itu ya lapak dagangan, lapak jasa kita di situ, buka jasa di situ sesuai dengan skill yang kita miliki. Kalau Upwork ini sedikit berbeda. Dia Upwork ini kita lebih ke jemput bola, jadi kita menawarkan portofolio kita ke buyer yang membuat listing atau yang membuat
bule-bule itu kayak buka lowongan gitu loh. Saya sedang mendudukan desain ini, bagi yang bisa mengerjakan silakan hubungi saya ini. Jadi situs freelance ini banyak sistemnya dan banyak macamnya. Selanjutnya sosial media, Facebook, Instagram, LinkedIn dan lain-lain. Teman-teman bisa berjualan lewat Facebook atau Instagram atau mungkin situs-situs lainnya. Ini yang sedang saya coba pelajari, walaupun ya untuk dapat klien langsung saya masih jarang sekali untuk dari Instagram ini, karena kita kalau sosial media itu kembali lagi ke masalah algoritma. Kita sehari nggak posting aja algoritma sudah berubah. Kita berarti ketendang wes orang upload sudah ketendang hilang dari pencarian dan lain-lain. Terus yang ketiga ada print on demand atau POD. POD ini ada banyak macamnya. Di sini ada Redbubble, Threadless, Teespring dan lain-lain. Teman-teman bisa menjual karya teman-teman itu ilustrasi itu di situs-situs ini Redbubble. Yang pernah saya coba itu yang Redbubble. Redbubble itu saya belum pernah coba. Ya alhamdulillah pernah pecah telur, tapi karena nggak diseriusi ya wis mandek. Terus yang keempat situs portofolio. Situs portofolio ini lebih ke apa ya? Untuk menjaring klien yang sudah paham tentang market desain itu sendiri. Jadi teman-teman bisa upload portofolio teman-teman di seperti Dribbble, Behance atau DeviantArt, atau mungkin di situs-situs portofolio yang lain. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang paham? Ya, kalau yang kayak Dribbble, Behance tuh berarti kita kayak upload portofolio aja, terus nanti mereka sistem ordernya tuh kayak chattingan biasa. Lewat email bisa, lewat chattingan di ininya bisa, di itunya di Dribbble atau di Behance-nya bisa. Karena kayak Dribbble ini kan ada fitur baru kalau nggak salah. Jadi bagi teman-teman yang memang niat jualan, teman-teman bisa menggunakan fitur apa ya? Aku lali jenengi karena saya main di Dribbble. Jadi kita intinya bayar ke Dribbble, biar kita dapat fitur tambahan sebagai seller lah, gitu. Makanya kalau ke situs portofolio ini saya sarankan untuk desain ilustrasinya itu lebih ke nanti ngarahnya ke ini branding guideline gitu loh. Jadi teman-teman bikin desain terus dipasangkan ke beberapa mockup yang bisa dijadikan desain itu pantas dipasangkan ke beberapa mockup, bisa dijadikan kaos atau dijadikan mug atau dijadikan lainnya. Itu teman-teman bisa seperti itu untuk menarik klien seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Lanjut ya. Terus ini, kenapa desain ilustrasi? Alasan saya, kenapa memilih desain ilustrasi? Yang pertama, kemudahan bekerja dimanapun dan kapanpun, alias remote worker. Ya ini sebenarnya juga bukan alasan yang baik juga, karena kemudahan bekerja dimanapun dan kapanpun itu menimbulkan tanggung jawab baru. Harus siap direvisi kapanpun dan dimanapun gitu loh. Jadi kadang klien minta revisi itu jam 12 malam juga ada, kadang minta revisi juga subuh-subuh juga ada. Karena kan jam kerja kita itu berbeda dengan jam kerja orang di sana, di dunia lain kan beda. Terus memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga tanpa harus bekerja keluar rumah. Ini juga ada bumerangnya gitu loh. Kadang kita akan kesulitan untuk mengatur balance, yaitu tadi antara bekerja sama kesibukan di dalam rumah itu sendiri. Kalau saya sendiri yang merasakan karena baru saja punya anak satu itu ya pas lagi garap wes digelindoti kayak gitu ya, itu yang paling terasa seperti itu. Selanjutnya kurs dolar yang terus naik dari tahun ke tahun. Nah ini salah satu alasan juga kenapa saya memilih
desainer ilustrasi ini, karena kan seperti kita tahu sing jenenge kurs rupiah itu selalu lemah harga kurs dolar. Makanya saya memutuskan untuk apa ya, untuk terjun ke dunia desain ilustrasi ini juga karena ini juga standar kualitas kerja lebih dihargai di luar negeri. Ini ya ini pengalaman pribadi, mau nggak mau kita juga harus mengiyakan ini, walaupun sekarang ya alhamdulillah klien-klien lokal itu sudah mulai teredukasi dengan adanya sosial media dan lain sebagainya itu. Tapi memang kalau untuk standar kualitas kerja itu kita akan lebih dihargai ketika kita bekerja di luar negeri. Bahkan hal-hal kecil semacam ini apa, misal kita ngerjain proyek dan ketika ngerjain itu ternyata kita lagi sakit gitu loh. Ketika kita ngerjain itu kita bilang, maaf saya lagi sakit, mungkin saya baru bisa mengerjakan sekitar seminggu lagi kayak gitu. Orang luar itu lebih bisa memaklumi gitu loh. Kalau klien lokal beda, lo murah, cepat, sesuk jadi seperti itu. Nah itu kan yang apa ya, yang membedakan kenapa kok terkadang gini, terkadang ketika ada klien lokal yang pengen menggunakan jasa saya, harga itu sudah saya jadikan filter pertama dulu. Maksudnya filter pertama itu penyaringan untuk melihat dia itu serius atau enggak menginginkan skill saya gitu. Ketika tawaran harga pertama itu menurut dia sudah ada, cocok, sudah saya tolak gitu. Karena kedepannya nanti pasti ya ngerti dewe lah seperti itu. Terus bisa mengatur waktu kerja dan waktu pribadi secara mandiri. Ya benar, ini seperti yang pertama tadi kurang lebih sama juga. Jadi kadang dunia freelance itu ya bagi sebagian orang wah enak ya kowe kerja sak sakmu ini. Durung ngrasake wae nek urung duwe orderan gitu loh. Urung duwe orderan ya kita juga bingung, sama aja gitu loh. Bingung juga, kakean orderan ya bingung gitu. Nanti orderan ya bingung, sama aja gitu loh. Jadi maksudnya bisa mengatur waktu bekerja dan waktu pribadi itu, jadi gini, terkadang itu 1 minggu itu kita bisa full kerja. Nah kalau kita memaksakan itu 1 minggu full kerja, minggu besok lagi full kerja lagi, besok lagi full kerja lagi, kita enggak memutuskan untuk oh ya aku tak mandek dulu sehari atau 2 hari, itu juga kurang bagus buat baik kesehatan kita sendiri maupun mental kita sebagai desainer, itu juga jadi kurang bagus. Karena dulu juga saya pernah merasakan juga benar-benar di peak, ibaratnya kewalahan order juga pernah makso. Saya kira ya gambar ini lah ya kayak kerja biasa lah ya, kita kerjakan gini-gini, tapi ternyata beda. Gambar itu ya kita butuh refresh otak, kita butuh sedikit waktu untuk ibaratnya me time sendiri, itu juga penting. Jadi kita yang lebih tahu kebutuhan diri kita sendiri, baik kebutuhan tubuh maupun kebutuhan psikis kita sendiri gitu. Terus masuknya era borderless, semua bisa terkoneksi hanya dengan sambungan internet. Sekarang uangnya gampang banget, main ngopo-ngopo pakai HP, orang sudah bisa order makanan pakai HP, orang sudah bisa belanja pakai HP, orang sudah bisa bayar tagihan pakai HP. Nah, untuk ketika kita masuk era yang serba tidak ada batas ini, saya rasa pekerjaan sebagai desainer ilustrasi ini sangat cocok banget gitu. Apalagi masa corona ini, kabeh ini angel, kerjaan angel. Tapi ya alhamdulillah selama corona ini yang saya rasakan ini jenenge order desain ini ilustrasi ini alhamdulillah nggak pernah berhenti. Lalu pernah turun ya turun biasa, tapi tidak ada yang namanya kok jam belas kosong itu juga enggak. Karena klien yang kita tembak itu kan luas, orang yang mengunjungi ibaratnya lapak kita kan luas. Beda kalau kita kayak jualan kelontong itu ya sing nekani kelontongmu paling aja dekat-dekat rumah aja ya, yang mungkin terjangkau dengan toko kita mungkin seperti itu.
Nah kalau kita buka jasa di internet itu sangat luas sekali. Saya sering ngecek ini apa statistik. Kan kalau di Fiverr itu kan sebagai seller itu ada statistik tempat orang-orang yang order di gigs kita itu. Kebanyakan kalau di gigs saya itu yang pertama pasti Amerika sama Kanada. Terus yang kedua tetangga sendiri Australia malah. Yang lainnya nyebar, ada yang Taiwan, ada yang di Afrika juga ada, yang di Eropa juga, Itali, Inggris dan lain-lain juga ada. Nah, di sini kan saya semakin yakin ketika tambahnya order gini-gini. Ini menurutku salah satu solusi dari teman-teman yang sekarang kebingungan mungkin lagi pengen mulai meniti karir ini mau gimana. Ini sangat peluangnya masih sangat terbuka lebar itu. Sebenarnya ketika kita melempar sesuatu di internet itu efeknya bisa sangat besar sekali. Yang lain membangun relasi yang tak terbatas, memiliki klien dari berbagai negara di dalam dunia yang lain. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan ini sangat, menurut saya sangat mengimprove cara berkomunikasi saya dengan klien juga. Jadi ketika kita improve klien yang orang Jerman itu nanti beda ketika kita improve dengan klien dari negara lain, karena setiap negara punya budaya masing-masing juga. Ada yang modelnya nyantai, ada yang modelnya serius, ada yang modelnya mungkin banyak tuntutan dan sebagainya seperti ini. Itu yang kita bisa ngomong, tapi rasanya kayak dolan tekanan diri. Karena memang salah satu yaitu tadi skill komunikasi, skill closing deal atau skill bahasa Inggris itu tadi akan terasa ketika kita menemui klien-klien dari berbagai negara ini tadi. Lagi tanyakan ini, slide ini. Mungkin ada yang tanya. Kan sebagai ilustrator itu kan misal buat portofolio kan itu dilihat banyak orang kan. Iya. Nah, kan kadang ada banyak juga orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Misal kayak nyuri, terus stressing sendiri. Iya. Nah itu untuk menanggapi hal plagiarisme kayak gitu. Nah, ini juga yang mungkin teman-teman perlu tanamkan di diri teman-teman. Ketika kita melemparkan sesuatu ke internet, itu sudah jadi hal konsumsi publik. Terus kita nggak bisa atur itu mas. Yang bisa kita atur apa? Kita ngasah skill kita, memperbaiki kualitas kita, memperbaiki servis kita kepada klien-klien. Itu saja yang bisa kita atur. Karena urusannya kayak gitu. Kalau kita tahu siapa yang yang mungkin plagiatnya, yang orang yang jiplak kita tahu, ya sampaikan aja seperlunya. Mas itu punya aku, tolong di take down, atau nek beli, monggo silakan beli. Kalau tetap dia nggak ada etikat baik, coba di sana nomor. Karena yang saya pahami, ketika kita berfokus untuk ini nge-crack atau membangun skill diri kita sendiri itu, orang-orang yang menghargai yang datang ke diri kita itu ya tambah banyak orang. Walaupun ada yang jiplak yang sebagainya. Desain-desain saya yang di Instagram yang saya upload itu, saya sering dapat laporan, Mas ini dicetak di Tanah Abang, satu kaos di harga 25.000, pakai desain itu ada fotonya, kayak gitu. Nah, aku terus di Jakarta terus tak tuntut kabeh, lah buat duit. Berarti kan gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi saya menyikapinya, kita tegur sebatas yang sesuai kemampuan kita aja. Mas ini mengaku buat memang berminat untuk pakai desain itu, beli. Tapi kalau memang orang yang resek dan lain sebagainya, saya yakin kok orang-orang yang model series itu juga nggak akan lama bertahan. Karena mental dia kan seperti itu, model copy paste, sama nengok gitu. Ada lagi? Belum lanjut slide selanjutnya. Lanjut ya. Nah, ini dampak bekerja sebagai desainer ilustrasi. Berapa yang akan kamu rasakan ketika sudah terjun sebagai desainer freelance? Pertama, gajian menggunakan $100.
Jadi memang pakai keren dolar ini, tapi nek sepi ya ini berfoto wae nek kerjanya gini gitu. Cuma kan yang pertama ya itu tadi yang jelas gajian kita nanti kurnya 4 dolar. Dolar itu yang macam-macam. Saya kemarin sempat ngerasain ketika dolar itu 16.000 gitu. Wah itu ya kerasa banget, rasanya beda kalau bulan-bulan tak ini gitu. Ketika kita terima dengan jumlah yang sama, maksudnya bulan kemarin misal dapat 100 dolar, bulan ini 100 dolar, tapi posisi sudah 16.000. Ini juga yang kita dapat juga beda. Terus dampaknya lagi perbedaan jam antar negara akan merubah pola tidur. Ini benar banget, nah ini benar banget. Karena kadang ya itu tadi klien itu menghubungi itu biasanya ya, ini berdasar pengalaman itu mulai aktif-aktifnya itu jam 9 malam ke atas. Jam 9 malam ke atas. Biasanya nah ini pola yang terjadi sama saya jam 9 ke atas itu orang mulai tanya-tanya dulu biasanya dan ke atas. Nah saya membatasi membalas itu paling jam 11 sampai jam 12 malam. Di luar itu saya sampaikan kepada mereka ya intinya maaf di sini kami sudah makan malam, saya mau istirahat, kalau bisa berkenan akan dilanjutkan besok lagi itu. Nah tinggal gimana, makanya untuk skill komunikasi itu penting banget karena ada beberapa faktor yang perlu kita kelola juga. Kayak saya dulu juga pernah ngerasa kayak pokoknya turu jam dulu lemas gitu ya. lemas yang mana nanti keesokan harinya kreativitas itu ya buntu berarti ya. Kita disuruh mikir semua, suruh kerja semua ibaratnya karena apa ya, energi itu sudah terkuras di lagi. Tapi ya banyak teman-teman yang lain itu ya kuat tuh lagi turun. Nah aku mau iso pedes nih dan itu nanti efeknya juga nggak baik untuk kesehatan gitu. Kalau saya sudah kena itu asam lambung ya. Karena malam-malam makan itu juga nggak baik. Itu penting. Makanya bagi teman-teman yang mau mulai bisa dijadikan pelajaran juga. Enggak semuanya kok tentang order sebenarnya. Kowe nek itu order tapi kowe lara terus enggak dapat gitu. Itu juga penting. Jadi skill kita untuk ini komunikasi dengan klien juga penting. Kadang juga memang pas lagi nggak keluar moodnya itu ada orderan datang, saya juga sampaikan ke yang order, tolong kasih waktu mungkin 2-3 hari sampai saya menyelesaikan urusan saya. Jangan bilang nek kowe lagi mood elek gitu, jangan. Saya bilang saya memang lagi ada sesuatu yang ingin saya kerjakan. Tapi biasanya kalau orang luar lebih menghargai itu karena mereka pola berpikir mereka itu lebih baik menghargai orang itu biar dia bisa kerja secara maksimal daripada aku maksa wes kok tak bayar oke rapopo tapi itu bukan selesai gitu. Mereka nggak bisa ini ya gitu tadi nek kalau klien lokal nek iso namanya tadi terus balance antara pekerjaan dan keluarga kan lebih mudah diatur. Ini teori ini sendiri saya juga ngetik itu ya ini teori. Masalahnya kan karena memang revisi atau proyek datang itu kadang nggak pasti, walaupun pola itu bisa kita atur sendiri. Misal pola orang yang datang itu nanti nggak akan terbentuk, atau kalau sudah punya klien tetap yang repeat order terus itu nanti juga kita bisa atur jadwalnya. Itu nanti lebih ini saya tekankan juga lebih yang ini ya, yang klien yang sering repeat order atau kita sudah membentuk order yang sudah baik gitu ya. Terus jaga keren oleh teman-teman, keluarga dan sahabat karena mereka kira kita di rumah wis iso gajian dolar dan lain sebagainya. Tapi garis besarnya sih menurut saya mau desainer ilustrasi atau kita mungkin punya ketertarikan di dunia desain yang lain,
kerja mau remote atau onsite dan lain sebagainya, profesionalitas itu penting. Kalaupun kita nggak bisa onsite bekerja di sana, kita harus menunjukkan bahwa kita profesional gitu. Misal kalau udah ngerjain ternyata tenggat waktunya nggak sampai misal, atau mungkin kita ada anak-anak misal ada keluarga yang sakit yang perlu kita rawat dan sebagainya, itu kita coba komunikasikan dengan baik, insya Allah mereka juga akan memahami itu dan mereka paham. Kalaupun mereka juga puas dengan servis kita, mereka juga rela menunggu kita sampai merampung urusan kita, atau mungkin kita minta waktu off dulu sebentar itu juga bisa gitu ya. Terus yang terakhir akan lebih menghargai waktu dan manage waktu agar lebih baik lagi. Nah ini kenapa saya tuliskan ini ya berdasarkan pengalaman saya itu tadi. Saya pernah ngerasain sih jenenge turu ngedur, esok lagi turu itu juga pernah ngerasain, dan akhirnya juga ketemunya ya kita harus belajar manajemen waktu juga, manajemen diri kita juga. Kita itu optimalnya jam piro wae, karena tiap orang kan masing-masing, atau kita itu penaknya kerja mulai jam berapa. Nah itu yang bisa ngulik itu kita sendiri, kita nggak bisa memaksakan pola orang lain di diri kita, itu nggak bisa gitu. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau misalnya yang kayak tadi mungkin mau menyelesaikan urusan dulu, ada nggak kayak klien yang minta aku tak dari orang lain gitu? Ya itu balik lagi ke ini kita, cara komunikasi kita. Kalau memang dia butuhnya segera cepat, ya mau nggak mau ya udah nggak apa-apa, karena memang saat ini kita sedang nggak bisa mengerjakan proyek ini dalam jangka waktu sekian hari, seperti itu. Karena ngomong sama skill ngomong itu beda ya. Nek ngomong kita asal ngomong semua orang bisa, cuma skill ngomong itu sudah hal-hal yang berbeda lagi. Mungkin pemilihan kata, gimana caranya biar tidak terjadi penolakan dari dia. Mungkin dia akan mengatakan ya wis tak tunggu nggak apa-apa, tapi sampai kapan. Nah itu kan skill ngomong itu kan penting banget. Makanya itu tadi nggak sekadar gue bisa gambar terus itu orderannya juga. Bahkan saya mengakui gambaran gue jadi orang apik-apik banget gitu loh. Cuma karena memang aku bisa mengarahkan klien gimana bagusnya brief yang dia berikan dan sesuai dengan skillku yang saat ini sedang saya kuasai, ya mereka akhirnya kalau teman-teman lihat contoh-contoh orderan portofolio Fiverr itu tujuannya ya bukan desain sing aneh-aneh ya. Terus ini mungkin mini achievement aja ya, ini yang sudah saya saya dapatkan dari dunia freelance, khususnya di Fiverr ini. Masih ini achievement. Nah di sini di Fiverr alhamdulillah saat ini sudah mencapai $7.000. Ini akumulasi, bukan bulan ini ya. Moga-moga nanti sampai ke titik inilah. Nanti dari $7.000 ini saya dapatkan kurang dari setahun. Yang mana ketika saya ngajar ini dengan sablonan angel. kalau saya sendiri ya. Terus di sini juga saya sudah merasakan 180 lebih order dari berbagai negara. Kalau ordernya sendiri sudah lebih ini saya sudah di level 2, yang mana nanti step selanjutnya adalah TRS, top rated seller, itu batasnya 20.000, jadi masih kurang $13.000 lagi.
Jadi masih panjang. Ini kan earn at least $20,000 from completed order all time. Memang harus dijaga ininya apa performanya sampai itu. Pertanyaan mungkin langsung ini slide terakhir ya. Setelah ini mungkin teman-teman mau melempar pertanyaan yang ada hubungannya tentang desain ilustrasi atau mungkin hal-hal teknis, nggak apa-apa, monggo silakan. Saya tunggu pertanyaannya mungkin nanti sampai sebelum duhur ya. Tanya Mas. Oh iya. Kapan sih kita tuh menentukan waktu yang tepat buat naikin harga? Nah, naikin harga itu ini ya. Ketika kita sekarang pun saya masih melakukan tes uji. Ketika ada klien tanya ini, aku jawab piye. Ketika ada klien gini, enaknya aku jawab piye. Nah seperti itu. Kalau parameter kita tahu ketika menaikkan harga itu seperti apa, kita lihat dulu permintaannya, permintaan atau orderan yang masuk ke kita. Ketika orderan itu sudah mulai ramai, berarti orang itu sudah mulai mempercayai kredibilitas kita. Jadi misal bulan kemarin orderan 1 atau 2, 3 bulan berikutnya kok bisa 10. Oh, bosannya grafik kenaikan nih. Dan dilihat juga reviewnya, maksudnya feedback dari klien-klien itu seperti apa. Nah saya yakin ketika order itu berubah dari misal 1-2 order terus 3 bulan kemudian dia sudah bisa 10 order per bulan atau lebih dari itu sudah waktunya untuk menaikkan harga. Karena permintaan sudah ada, kredibilitas sudah mulai terbangun, style yang kita bangun itu sudah disukai oleh orang lain. Di situ kita bisa menaikkan harga. Untuk jumlahnya monggo disesuaikan mawon. Kalau saya ini pengalaman kemarin dapat klien dari langsung ke Instagram. Karena kan di Fiverr itu kita diharuskan memiliki tiga paket harga. 3 paket harga yang harus kita pasang di tips kita. Kalau tips saya itu paling paket pertama $20, paket kedua $25, paket ketiga $60. Paling di situ. Paket di situ itu sebenarnya hanya pancingan. Pancingan itu maksudnya kalau kita bisa ngulik ketika kita skill ngomong itu tadi, skill marketingnya itu tadi, kita bisa menaikkan harga di atas itu. Kita bisa mengajukan custom offer atau kita buatkan invoice custom gitu loh. Kan Fiverr juga bisa seperti itu. Itu tadi ketika misal brief dari klien itu terlalu rumit atau terlalu kok produk bingung ini kita balasnya juga harus hati-hati. Prosesnya harus gini. Kalau normal harga saya biasanya misal $60. Untuk kamu dengan kerumitan seperti ini biasanya saya akan mencap $150, tapi akan saya berikan diskon $50 jadi $100. Kita kan bisa aja ngomong, oh gunamu $100 kan bisa seperti gitu. Tapi kalau kita kasih bumbu-bumbu, aku biasanya kasih ini $150. Tapi karena hari ini misal saya sedang good mood, mau tak kasih $100 bisa. Aku sudah praktek soalnya gitu. Kayak kemarin juga gitu. Ada yang tanya set baru ya karena di IG ya. Aku coba tes langsung $60 di awal. Tapi $60 itu tak breakdown lagi jadi 3. Kalau kamu pesen $60, kamu dapat konsepnya cuma 1. Kalau kamu pesen yang paket kedua, dapat 2 konsep. Tapi nanti yang dipilih si Cito, itu kamu dapat $110. Bayarmu $110. Kalau mau beli dua-duanya $120. Yang ketiga, kalau kamu mau beli yang paket ketiga itu
cukup bayar $150 dengan opsi kalau mau bayar KB $180. Aslinya kan kok dua ya kan. Nek beli 160, beli 2 120, beli 3 180, ibaratnya seperti itu. Tapi dengan rangkaian kata yang dipakai tadi, akhirnya bayar yang pilihan nomor 2. Yang nomor 2, terus kita sketsa dua-duanya senang ya. Saya dibayar juga dua-duanya. Akhirnya dibayar $120. Aku dikasih bonus $60. Kasih loro itu bayaran dulu. Ya karena itu tadi, karena skill ini ya, skill ngomong, skill kita menawarkan itu juga penting sekali. Gak bisa cuma berapa, how much your quote biasanya gitu, quote atau price itu biasanya mereka tanya, langsung jawab misalnya $50 gitu, pasti nggak tahu. Karena itu juga pernah saya lakukan gitu juga. Tapi ketika itu ya itu tadi game bulat sih, ya intinya tujuannya sama, kita bisa beli, dia bisa beli dalam jumlah banyak. Jadi kalau mau menaikkan harga itu tadi pahami dulu kondisi tadi. Nah, kalau memang feedback oke, terus orang sudah mulai banyak yang tanya-tanya, berarti itu kredit terus mulai dilihat sama orang lain, terus stylenya juga orang suka. Orang bule itu lebih ekspresif dibanding orang Jawa berarti. Kalau mereka bilang suka, ya mereka bilang suka, aku senang tarian dari semua, aku senang ini seperti itu. Nah di situ monggo menaikkan harga. Monggo lagi, tanyakan lagi. Ya, Berapa idealnya harga untuk orang pemula di Fiverr? Pemula di Fiverr, kalau ini lebih ke teknis ya Mas. Teknis kalau untuk Fiverr itu sendiri, yang saya coba tanyakan ke senior Fiverr itu, tujuan awal di Fiverr itu kita pokoknya cari review dulu, cari review yang bagus, cari review yang banyak. Jadi review aman yang bagus itu sebelum kita menaikkan harga, minimal kita 30 review lah, 30 orderan nih berarti itu harus review yang bagus semua ya. Nah untuk mencapai itu teman-teman harus buka $5 deh. $5. Dengan lebihan gak Mas? Enggak sih. Enggak sih. Tapi karena aku yakin sama style, yo apa ya, pada ini tetap sombong. Ya sebenarnya ini karena aku punya parameter saat itu. Kenapa aku nggak langsung $5? Kenapa? Karena saat itu aku sinau mulai serius sinau gambar itu juga ngelihat beberapa akun yang menurutku mirip-mirip lah stylenya sama aku gitu loh. Nah dari itu aku belajar ini dan iseng juga. Bahkan saat pecah telur pertama itu harganya itu $80 malahan pertama kali. Tapi setelah itu ya langsung sepi. Karena memang di awal ya ini kayak teori inilah, kita jualan baru lah ibaratnya lah, baru buka toko, masa nggak ada yang namanya promo atau apa gitu. Nah kalau di awal mau terjadi lonjakan dulu di awal, asalnya memang harus dasar dulu, harus $5 dulu ya lah. Karena $5 kan yo pahitnya di Fiverr itu di awal memang gitu Mas. Kadang kita dapat $5 itu kliennya jalur aneh-aneh dan lain sebagainya. Apa ya itu tadi demi ngejar review. Kalau review udah di atas 30 itu enak banget. Itu udah di atas 30 enak banget. Kita klien juga mudah di itu tadi, di permainan kata itu ya gampang gitu loh. Sama kemarin terakhir saya dapat proyek dari startup untuk bikin poster podcast. Jadi podcast itu nanti yang ngisi Dr. Tirta sama Deci Corbuzier enggak. Jadi ya podcastnya itu nanti yang ngisi timnas ini apa, atlet sepak bola
timnas Amerika. Ada sepak bola timnas Amerika 2 orang. Tapi anu ya atlet putri. Itu dia butuh poster, oh ya wong kemah-kemah kuwi. Terus sama minta 1 buat foto profil IG, 1 buat ini footnote atau apa gitu, pokoknya di model horizontal gitu. Sama tadi ini biasanya aku ngasih harga segini, tapi ini cukup bayar 180, makanya dia 180 bulan rampung ya, alhamdulillah rampung dan dikirim. Dan podcastnya itu baru mulai besok Januari itu. Jadi ya beberapa klien sih ada juga yang YouTuber juga ada. Jadi YouTuber ini dia bukan YouTuber terkenal ya, cuma YouTuber ya puluhan ribu ini subscriber toh. Dia kerjaannya guru ngepit, tidak dino ngepit, cuma ngepitnya itu minggu ini di Amerika, minggu besok udah di Afrika, minggu besok udah di mana lagi gitu. Jadi dia butuh desain untuk ininya di situsnya shop. Dia kan bangun komunitas, nah komunitasnya itu biasanya beli merchandise dan sebagainya, itu juga ada. Terus YouTuber break dance juga ada, cowok tapi break dance itu ada, itu juga garap kain. Saya garap mati ini, itu memang lagi buntu ya, tak sering garap ini. Itu ada, terus kok mana ya? Ya kadang juga cuma keluarga untuk acara apa gitu, mereka punya acara pertemuan keluarga gitu, butuh kaos atau apa gitu, wah boleh pokoknya selot gitu gitu. Nah kan untuk acara-acara kayak gitu nggak pakai kaos ya, pakai kaos gitu. Dan kita ngapain pakai kaos gitu? Tadi seperti itu sih. Ada lagi pertanyaan?